Apa sih Mas fungsi dari roller itu sendiri Mas di motor Mas? Roller ini menciptakan satu tekanan. Nah, kerjanya dia akan terlempar ya sesuai dengan puli CVT bagian depan. Puli CVT bagian depan. Seperti roller ini kan dia terkait dengan rumah rollernya Mas Andi. Nah, di bagian sini kan ada bos nih, ada bos. Ini pun juga recommended lah untuk dicoba. Recommended untuk Oke Sobat NPP, kembali lagi di podcast NPP Talk. Tentunya podcast yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada Sobat NPP yang menonton channel ini. Nah, di samping saya sudah bersama dengan Mas Heri, yang mungkin Sobat NPP juga sudah tidak asing bila mana sering menonton video-video di channel ini. Oke, mungkin kita langsung saja sapa Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri Purwanto. Halo Mas Andi. Halo, gimana nih Mas? Kita berjumpa lagi. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik. Aktivitas juga? Ya, masih seperti biasa. Seperti biasa ya Mas ya. Tetap semangat dong. Semangat dong pasti. Nah nih Mas, podcast kali ini kita akan berbicara tentang roller nih Mas. Ya, siap. Sudah siap Mas berbagi informasi tentunya kepada Sobat NPP yang menonton channel ini Mas? Siap dong. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan roller, untuk Sobat NPP semua jangan lupa untuk selalu share, like, dan juga komen channel ini agar video-video dari channel ini tidak terlewatkan. Oke Mas, kita langsung saja masuk ke poin pertama pembahasan tentang roller. Oke. Berbicara tentang roller nih Mas, sebenarnya apa sih Mas fungsi dari roller itu sendiri Mas di motor Mas? Iya. Sebelum kita atau saya menjelaskan lebih dalam lagi Mas Andi, mungkin saya sedikit bercerita dikit ya. Memang betul sih, hampir kurang lebih 10 tahunan inilah kita kalau lihat kan di jalan tuh hampir dominan dengan motor-motor matic ya. Iya betul gitu. banget iya. Dan motor matic salah satu bagian yang cukup penting peranannya adalah roller yang kita bahas kali ini gitu. Nah, fungsinya Mas Andi secara umum atau secara universal adalah roller itu fungsinya itu adalah menciptakan satu tekanan. Jadi ini kan saya sedang pegang roller dan rumah rollernya nih kebetulan. Ini saya pegang. Roller ini menciptakan satu tekanan. Nah, kerjanya dia akan terlempar ya sesuai dengan putaran gas. Dia akan naik ke atas ini, akan membuka satu gaya, dan dia akan memberikan tekanan ke rumah roller, dan rumah roller ini pun akan meneruskan pergerakan ke seluruh bagian CVT sehingga motor dapat bergerak. Seperti itu Mas Andi. Jadi kalau ditanya fungsinya secara umum, secara teknis ya, fungsi dari roller ini adalah menciptakan satu tekanan. Oke, berarti roller itu ada di bagian puli CVT ya Mas? Iya, betul. Termasuk komponen dari puli CVT itu sendiri. Di puli CVT bagian depan. Puli CVT bagian depan. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang ditimbulkan ataupun apa yang terjadi jika roller ini rusak Mas pada motor kita Mas? Ya, memang roller ini kerjanya itu sangat berat Mas Andi. Bisa dikatakan cukup berat sih. Karena dia selain memberikan tekanan, dia juga akan bergesekan terus roller dan rumahnya ini. Nah, yang terjadi jika sebuah roller mengalami keausan tuh yang pertama pastinya akan muncul suara bunyi yang umum nih Mas Andi. Yang umum pada kendaraan motor matic tuh dia akan bunyi pada bagian CVT-nya. Ya walaupun bunyi itu juga faktornya itu banyak sih, bukan dari roller aja. Tapi kebanyakan dan umumnya yang biasa terjadi memang salah satunya ada bagian roller ini. Nah, yang berikutnya adalah efeknya pun juga pastinya jika
roller ini mengalami kerusakan atau sudah mulai mengalami keausan, tenaga pada motor pun tidak maksimal. Oke. Tidak maksimal. Atau bisa dikatakan bahasa bengkel atau bahasa umumnya tuh gas mah sudah dibuka pol tapi larinya nggak ada gitu, alias ngeden gitu. Jadi gasnya sudah kita buka dari RPM rendah terus menengah, kok akselerasinya nggak naik-naik gitu. Ya, salah satunya adalah terjadi kerusakan pada roller ini. Nah, yang ketiga, efeknya adalah jika roller ini mengalami kerusakan atau aus, ya sudah pasti akan boros bahan bakar. Gitu. Jadi efek besar efeknya juga. Ya banyak sih, bisa dibilang seperti itu. Jadi peranannya sangat penting, dan jika mengalami kerusakan ada 3 poin tadi sih itu pasti terjadi. Gitu. Oke, tadi Mas Heri bilang roller itu mengalami keausan, ya Mas ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas penyebab dari roller itu yang mengalami keausan atau peyang ya? Ya, betul. Mungkin boleh dijelasin nih Mas, penyebabnya apa aja Mas? Ya, kalau penyebab roller itu bisa haus, yang pertama itu dari beban yang overload sih biasanya Mas Andi. Kadang-kadang kan kita lihat Mas Andi ya, di jalan tuh ada orang yang menggunakan motor matic, tapi peruntukannya tuh nggak seharusnya gitu loh. Bahkan gimana tuh Mas? Bahkan muatannya itu banyak gitu loh. Lah itu sangat berpengaruh, bisa mengakibatkan roller itu menjadi aus atau rusak. Salah satu faktor penyebabnya. Jadi beban yang overload, berat, memaksa si roller ini bekerjanya tuh keras dan cukup berat sekali gitu. Karena kan dia bundar Mas Andi. Betul. Gitu. Dia akan mengalami satu gaya lempar gitu. Nah, yang kedua biasanya juga ini pun juga umum sering terjadi. Mulai kotor atau mulai ada debu-debu dari rumah roller. Nah, itu pun juga bisa menyebabkan si roller ini mengalami keausan. Jadi dari faktor kotoran dari debu itu juga bisa. Karena kan motor matic di bawah ya Mas Andi ya. Prinsip kerja dari CVT ini kan di bagian bawah dan ditutup sama cover bloknya. Nah, itu pun juga bisa menyebabkan roller ini mengalami keausan. Oke, berarti banyak sekali ya penyebabnya, efek yang ditimbulkan tadi juga ya kan. Nah, saya untuk pertanyaan berikutnya nih menarik nih Mas. Tips merawat roller yang baik, yang benar itu menurut Mas Heri seperti apa Mas? Untuk menjaga penyebab-penyebab yang terjadi ataupun yang efek yang ditimbulkan seperti itu. Ya, sebetulnya kalau bicara perawatan Mas Andi, nggak beda jauh sih dengan tipe motor-motor lainnya ya. Mau motor apapun kalau nggak dirawat ya cepat rusak juga. Dan tergantung ke pemiliknya juga sih. Kalau dia nggak peduli, begitu enak pakai hajar terus ya susah gitu. Memang baiknya harus ada maintenance atau perawatan berkala. Kayak seperti motor matic ya biasa rata-rata sih umumnya bisa per 3 bulan atau 5 bulan sekali sih bolehlah melakukan pengecekan gitu. Sambil dilihat bagian mana yang sudah mengalami keausan dan wajib untuk melakukan penggantian. Termasuk di roller itu yang bagian puli CVT-nya. Kalau di bengkel-bengkel Mas Andi ya, kalau umumnya sih sama ya. Kalau orang udah servis bagian CVT ya salah satunya dia akan mengecek bagian roller ini. Nah, tipsnya sih sebetulnya simple. Yang pertama ya dibuka, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kan kalau kita lihat orang servis motor matic kan itu di bagian bloknya tuh udah tebel Mas Andi debunya. Nah, itu akan disemprot, dibersihkan dan dicek apakah roller ini sudah peyang atau masih bagus gitu. Karena
kelihatan Mas Andi secara fisik. Kalau dia sudah mengalami perubahan bentuk yang sudah nggak bundar ya berarti itu sudah peyang gitu. Udah nggak layak dipakai, lebih baik ganti lah seperti ya. Iya. Kalau nggak diganti sangat berpengaruh sih terhadap motor atau mesin. Nah yang kedua kita juga kalau sudah pengecekan bagian CVT ya boleh dicek juga bagian gemuknya atau grease-nya apakah sudah berkurang gitu. Karena kan seperti roller ini kan dia terkait dengan rumah rollernya Mas Andi. Nah di bagian sini kan ada bos nih, ada bos. Ini pun juga harus lancar ya gitu agar si rumah roller ini berputarnya smooth atau halus gitu. Ini pun perlu dicek juga. Terus yang ketiga yang nggak kalah penting adalah seal CVT itu juga penting. Karena yang paling sering nih biasanya seal juga diserang gitu loh. Pada bagian seal bocor, nah olinya kemana-mana. Nah biasanya akan muncrat gitu ke bagian-bagian dari CVT. Nah itu penting juga Mas Andi. Kalau sudah mengalami kebocoran ya harusnya diganti sih gitu. Agar performa motor, performa mesin itu kembali kepada topnya gitu. Oke, mantep banget nih Mas, tips-tips dari Mas Heri untuk merawat dari roller itu sendiri ya Mas ya. Nah, di sini produk NPP juga ngeluarin roller nih Mas nih ya. Tentunya pasti memiliki kelebihan dong Mas. Nah, apa sih Mas keunggulan ataupun kelebihan dari roller NPP itu sendiri dibandingkan merek yang lain nih Mas? Iya. Jadi kalau untuk roller NPP pasti sih ada kelebihannya. Betul. Akan saya sharingkan, akan saya bagikan ke sobat NPP di rumah. Untuk roller NPP ini menggunakan campuran metal Mas Andi. Jadi dikatakan tuh campuran metal. Apa itu Mas campuran metal Mas? Itu bagian komponen yang tengah sini Mas Andi. Logam. Nah ini yang putih ini dinamakan metal yang terjamin. Gitu. Wah, jadi menggunakan campuran metal yang kualitasnya bagus. Terus bagian sisi ini yang hitam ini kan terbuat dari teflon ya. Nah ini pun juga menggunakan bahan teflon yang bermutu tinggi. Gitu yang jika dia bergesekan dengan bidang dari rumah roller ini dia akan kalau bahasa tekniknya tuh dia nggak selip gitu loh, tetap gigit gitu. Jadi tetap gigit. Mungkin kalau ilustrasinya kayak nggak lengket gitu lah. Mungkin kalau Mas Andi tahu teflon ini kan juga digunakan di alat masak gitu ya. Karena kalau kita tahu teflon yang bagus kan biasanya dia nggak gampang lengket. Nggak mudah lengket. Nah, itu pun juga kita menggunakan teflon yang kualitasnya memang peruntukannya untuk roller sepeda motor. Gitu. Wah mantap banget ini. Ya recommended lah untuk dicoba. Gitu. Recommended untuk sobat NPP mencoba pakai roller NPP ini ya. Oke. Pembahasan roller kali ini sudah selesai nih Mas. Terima kasih nih Mas atas informasinya, pengetahuannya, ada tips juga tadi merawat ya Mas kepada sobat NPP. Nah, untuk sobat NPP nih jangan ragu lagi untuk menggunakan produk-produk dari NPP. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama. Salam otomotif.